Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi bersama saya Santi. Saya adalah penderita kanker tiroid. Nah, dari part sebelumnya saya sudah menceritakan gejala yang saya alami, dan terus opsi apa yang saya ambil setelah mengalami gejala itu, dan tindakan apa selanjutnya yang saya ambil untuk menangani mengurangi gejala-gejala tersebut. Dan setelah terdeteksi, saya konsultasi ke kedokteran nuklir. Dan terus yaitu yang dari part kemarin itu dengan biaya yang mahal, dengan efek samping yang seperti itu, akhirnya saya putuskan untuk mengambil opsi lain gitu kan. Terus akhirnya saya ambil jalan alternatif, pengobatan alternatif. Tapi pengobatan alternatifnya itu pun kalau saya cuman hanya dipijit atau dibekam, terus dengan minum air putih gitu aja sih, nggak yang semacam herbal yang gimana gitu, enggak. Tapi saya pernah mencoba minuman herbal, tapi minuman herbal itu pun rebusan daun sirsak. Tapi kan memang karena dulu kan awal-awal sakit itu kan masih bingung mau gimana gitu kan, akhirnya kan sempat searching di Google kan, ini sakit ini apa obatnya, ini apa obatnya gitu kan. Ya walaupun sudah benar-benar tahu itu dari dokter, tapi masih ya itu, karena memang kondisinya masih belum menerima, dan belum, oh ya aku harus sakit begini berarti ya udahlah aku menerima ini seperti ini. Tapi dengan kondisi biaya mahal dan efek sampingnya seperti itu, makanya saya berpikir lagi sama suami, ya udahlah apa kita cari jalan alternatif lain aja gitu kan. Siapa tahu masih kecil, nanti kalau di alternatif bisa kempes atau bisa hilang gitu kan. Ternyata ya mungkin menurut kondisi badan orang beda-beda, mungkin karena saya memang bandel gitu kan. Nah pas setelah itu alternatif itu sampai 2 tahun, dan itu masih ada obat dokter juga sih untuk biar tetap stabil hormon tiroidnya. Dan saya setiap tahun sekali itu masih tetap cek keadaan hormon tiroidnya gitu kan. Jadi setiap tahun tetap check up di rumah sakit untuk mengecek hormonnya gitu kan, untuk mengetahui biar tetap kalau badan kita sehat kan kita juga tenang gitu kan. Nah dan setelah itu dicek terus, akhirnya tahun 2012 sampai 2014. Tetapi saya tahun 2014 saya hamil anak kedua gitu kan. Terus hamil anak kedua, akhirnya konsultasinya bukan sama penyakit dalam lagi, tapi sama penyakit dalam dan sama dokter kandungan. Karena dengan sudah mengetahui kondisi saya sakit, punya benjolan, terus terus sekarang hamil, kan takutnya juga berpengaruh ke janin. Nah akhirnya dikonsultasikan, dan setiap 3 bulan sekali itu dibutuhkan untuk USG. Dan benar, waktu itu saya hamil anak kedua itu memang pikirannya takut dan ya parno lah gitu kan. Kan takutnya gini, aduh saya hamil dengan kondisi saya punya sakit, takutnya sakit saya ke anak saya gitu kan. Ya itu mungkin pikiran kaum awam seperti saya gitu kan, mungkin seperti itu gitu kan. Soalnya kan udah tahu konsultasi dari dokter itu kalau
kalau mau kalau resikonya ya kalau punya keturunan pokoknya harus perawatannya harus bener-bener gitu kan, maksudnya kontrolnya harus ini juga gitu, harus rutin gitu kan. Nah akhirnya setelah hamil begitu pikirannya takut juga, soalnya waktu hamil yang pertama itu saya kenaikan itu 1 kilo sampai 1,5 kilo setiap bulannya kenaikan berat badan, tapi kok ini saya cuma setengah kilo. Nah itu udah agak parno tuh, udah mulai parno juga, pikirannya udah kemana-mana. Waduh, jangan-jangan ini gitu kan. Secara pasti seorang ibu pasti kan nalurinya jangan sampai sakitnya itu ke anak gitu kan. Kan pasti pikirnya seperti itu gitu kan. Terus akhirnya ya udah pas dicek di USG, terus tapi pada trimester kedua itu udah membaik, udah mulai udah mulai berat badannya udah mulai stabil, membaiknya maksudnya naik yang sampai 2 kilo 1 bulannya itu naik 2 kilo, alhamdulillah. Terus akhirnya ya udah, ternyata bayinya ya di USG juga bayinya sehat, normal gitu kan. Terus tapi itu tetap disarankan saya untuk lahiran sesar karena saya ada benjolan, nanti takutnya pengaruh ke benjolannya semakin membesar gitu kan, kalau untuk mengejan gitu kan. Nah akhirnya terus itu setiap bulan berdampingan dokter penyakit dalam dan dokter kandungan, terus udah sampai akhirnya melahirkan. Tapi alhamdulillahnya saya disarankan untuk sesar, tapi saya alhamdulillah bisa melahirkan normal gitu kan. Dan setelah lahir normal itu langsung anak saya juga langsung saya cek, karena kan saya tetap takut itu nanti dibawa ke anak gitu kan. Terus akhirnya dicek anaknya ke dokter anak, terus ternyata alhamdulillah juga anaknya sehat dan perkembangannya sesuai umurnya. Jadi ya bersyukur di sini. Dan untuk teman-teman yang menderita tiroid, yang kalau misalkan membaca berita atau apalah terus ada bilang susah punya anak dan susah punya keturunan dan berpengaruh ini ya pikiran kita ya positif thinking aja sama Allah, nanti kalau Allah ngasih pasti bakalan dikasih gitu kan, itu aja gitu kan. Itu dan akhirnya pengobatan saya tuh berhenti gitu kan, udah nggak minum obat tiroid terus, tapi masih tetap saya tetap konsisten, setahun sekali saya cek kondisi hormon tiroid saya gitu kan. Jadi tetap setahun sekali saya ke penyakit dalam terus untuk mengecek ini. Terus kalau ada keluhannya nanti dikasih keluhannya yang aman juga buat untuk ibu menyusui, karena saya terus terang ya memang tetap menyusui sampai 2 tahun, tetap itu nggak ada yang berubah gitu kan. Terus tetap. Dan untuk selanjutnya, karena sebenarnya kalau hormon tiroid itu kan kita nggak boleh terlalu capek, nggak boleh terlalu lelah, dan intinya seperti itu kan, nggak boleh bekerja keras gitu kan, nggak boleh bekerja berat gitu intinya kan. Terus karena memang fisik kita kalau udah tiroidnya terserang, karena itu memang untuk metabolisme tubuh, jadi kita gampang capek dan gampang lelah. Nah tapi kan karena orang habis melahirkan itu kan pasti capek, mengantuk, lelah, dan pasti baby blues aja bisa menyerang kan. Terus bisa menyerang kita kan. Terus faktor lingkungan juga, kadang kan keluarga ada yang mendukung, ada yang enggak, maksudnya mendukung atau enggak itu orang keluarga ada yang mengetahui kerepotan kita atau enggak, itu kan kadang ada yang membantu, ada yang enggak gitu kan. Nah itu kadang ya kan juga jadinya pengaruh. Nah akhirnya kan kita lebih emosi. Nah itu emosi itu memang kalau tiroid itu memang luar biasa emosinya. Dan bahkan pengalaman teman saya itu ada yang emosi itu sampai istilahnya ngamuk-ngamuk, misalkan bahasa Jawanya marah-marah, dan anaknya itu diungsikan ke orang tuanya karena takut takut ibunya marah ke anaknya, itu
tidak terkendali gitu kan. Tapi memang itu memang benar-benar emosinya itu memang kalau untuk tiroid memang memang luar biasa gitu kan. Saya sendiri pun mengalaminya gitu, saya akui. Cuman ya memang ya gimana apa ya, kadang kan kalau orang sakit mikirnya kok saya seperti nggak dapat support dari apa namanya, keluarga saya, kan ada seperti itu. Makanya terus akhirnya ya udahlah, mulailah berusaha berdamai dengan diri sendiri, gimana caranya untuk mengerem emosi itu gitu kan. Soalnya ya kalau mikirnya lagi kan kasihan, saya terus terang di sini tinggalnya juga sama anak-anak dan suami bekerja di luar kota gitu kan. Akhirnya kan mungkin kalau saya marah kan jatuhnya juga ke anak-anak saya gitu kan, kalau misalkan ada apa-apa gitu kan kasihan juga. Nah, dan itu akhirnya berselang anak saya yang nomor 2 itu umur 2,5 tahun dan pembengkak dan benjolan saya makin membesar. Terus itu masih mencoba alternatif yang diapalah, yang dioles lah, yang inilah gitu kan. Tapi hanya itu sebatas itu, bukan alternatif yang ke orang pinter, ke dukun itu enggak. Terus ya cuman memang hanya mencoba yang ini diolesin ini, coba diolesin ini, pakai daun ini gitu kan, pas cuma hanya seperti itu. Nah, terus pas anak saya umur 2,5 tahun itu sama suami dibilangin, kamu berobat di dokter aja, mantapkan di sana gitu kan nanti di sana ada ronsen, ada USG, ada misalkan sidik tiroid, kan nanti malah kamu lebih tahu pasti kondisi tubuh kamu itu gimana. Ya alhamdulillahnya saya bersyukur punya suami yang support ya, walaupun saya berjarak, maksudnya saya kan memang LDR sama suami kan, saya di kampung, suami bekerja di luar kota. Memang tapi supportnya selalu ada terus gitu kan. Terus akhirnya ya udah, akhirnya saya beranikan diri karena suami udah mengizinkan berobat. Akhirnya saya berobat ke rumah sakit. Terus berobat ke rumah sakit dan ya benar langsung untuk awal-awal untuk pengecekan hormon normal. Jadi sama dokter langsung disarankan untuk operasi. Ya karena memang syarat operasi itu kan harus semuanya normal gitu kan. Kita nggak boleh kelebihan hormon tiroid, nggak boleh kekurangan hormon tiroid, harus stabil gitu kan. Akhirnya dilakukanlah operasi pengangkatan kelenjar tiroid tahun 2018 bulan Juli, kalau nggak salah tanggal 13 Juli 2018. Itu anak saya masih umur 2,5 tahun kan, udah lepas ASI itu. Jadi saya baru beranikan diri untuk operasi. Nah, terus akhirnya operasi. Dan untuk operasi itu saya hari Rabu masuk rumah sakit, hari Kamis pelaksanaan operasi, Jumatnya sudah pulang. Jadi untuk teman-teman nanti kalau memang disarankan operasi, tidak usah takut dan tidak usah panik karena sekarang kan teknologi kedokteran juga udah canggih kan. Jadi kita yang tinggal kita berserah diri sama Allah, pasrah sama Allah. Nanti kalau memang ini jalan terbaik dan kita udah ikhtiar, insya Allah nanti diberi kesembuhan, diberi jalan untuk sehat kembali. Dan itu memang saya 2014 itu pas ada kartu kesehatan saya langsung bikin, dan alhamdulillah dan terus dipakai untuk berobat ya, sampai detik ini saya masih memakai kartu kesehatan itu. Dan terima kasih untuk kartu kesehatan yang telah mengcover biaya pengobatan saya selama ini gitu kan, alhamdulillah gitu kan. Dan untuk operasinya itu hasilnya di part selanjutnya ya, untuk hasilnya dan penjelasannya itu memang setelah operasi kan kontrol kembali, dan itu mengambil hasil
laporan hasil patologi anatominya itu apa gitu kan, nanti di part berikutnya. Dan cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.